warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Kurniawan dengan NIM 191111100. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah sejarah peradaban Islam. Soal yang pertama adalah pada masa periode pertengahan terdapat beberapa kerajaan Islam yang sangat populer. Tiga diantaranya yaitu dinasti Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dan dinasti Mughal. Bagaimana peran penting dari ketiga kerajaan Islam tersebut di masa lalu dan pada masa sekarang, dan bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut. Dan pertanyaan kedua yaitu tentang gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar saya. Baik, jawaban untuk soal yang pertama adalah kemunculan tiga kerajaan Islam yang populer, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kemudian kerajaan Syafawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India, telah memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Dimulai dari kerajaan Utsmani yang meraih puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di 1520 hingga 1566 Masehi, dan di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian yang kedua, kerajaan Syafawi yang dipimpin oleh Shah Abbas I yang meraih kemajuan selama 40 tahun dari tahun 1588 hingga 1628 Masehi. Dan yang ketiga, kerajaan Mughal yang meraih masa keemasan di bawah kepemimpinan Sultan Akbar pada tahun 1542 hingga 1605 Masehi. Yang pertama, peran kerajaan Turki Utsmani di masa lampau. Salah satunya yaitu berhasil melakukan ekspansi Islam ke wilayah Eropa Timur. Turki Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium atau Romawi. Dengan keberhasilan ini menjadikan ekspansi Islam ke Eropa itu menjadi semakin sukses dan terbuka. Kemudian untuk peran dari ketiga kerajaan Islam tersebut di masa lampau ataupun hingga masa sekarang. Yang pertama, di bidang pendidikan. Peran dari ketiga, yang pertama yaitu peran dari ketiga kerajaan tersebut di bidang pendidikan. Yang pertama, dengan menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban, yaitu pendidikan dasar itu dilaksanakan di masjid. Selain itu, dengan berkembangnya masjid raya, yaitu dikembangkan menjadi sebuah universitas. Tidak hanya di zaman tiga kerajaan tersebut, dimulai dari zaman Abbasiyah pun bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan juga sudah mengalami kemajuan. Di masa Shah Jahan dari dinasti Mughal itu perguruan tinggi itu juga mulai dibangun, salah satunya di kota Delhi. Jika kita kaitkan dengan masa kini pun juga banyak sekali universitas yang semakin banyak dibangun, semakin menjamur, pendidikan perguruan tinggi semakin diminati. Efek dari peran penting kerajaan Islam dari situ dapat kita lihat dari Eropa sendiri, banyak negara-negara maju yang semakin maju karena ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri, itu merupakan juga faktor dari peran Islam
yang melakukan ekspansi ke sana. Sebelum Islam masuk ke sana, Eropa mengalami Renaissance atau masa kegelapan. Dengan Islam mulai masuk ke sana, mengajarkan ilmu pengetahuan, walaupun akhirnya terdapat perang-perang salib di Eropa, peninggalan-peninggalan ilmu pengetahuan dalam bentuk buku atau kitab atau perpustakaan menjadikan menjadi landasan para penduduk Eropa itu untuk belajar dan menjadi negara yang maju. Dapat kita lihat sampai sekarang masih seperti itu. Hanya saja untuk negara India yang dulunya ada dinasti Mughal masih tergolong di negara berkembang karena banyak faktor. Salah satunya sering terjadi konflik antar etnis, antar umat beragama karena kurangnya toleransi antar keyakinan. Meskipun di negara India juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar ketiga di dunia. Itulah contoh peran penting dari kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu hingga masa sekarang. Kemudian untuk perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah-wilayah tersebut dapat dikatakan kalau dari Turki, dari yang dulunya ada dinasti Turki Utsmani, di bawah kepemimpinan Erdogan sekarang, Islam di Turki mengalami kemajuan yang cukup baik. Kepedulian Erdogan atas Islam juga cukup baik. Jadi dapat dipastikan untuk Turki Utsmani atau Turki harapannya dan kondisinya itu mengalami perkembangan, mengalami kemajuan yang cukup baik. Untuk Persia sendiri atau Iran yang kita sebut sekarang dengan negara Iran, masih sering terjadi di berita-berita artikel itu juga masih sering terjadi diberitakan terjadi perang saudara antara Sunni dan Syiah. Memang tidak dapat dipungkiri Sunni dan Syiah itu sering terjadi konflik dari masa lalu. Itulah kondisi yang terjadi di Iran belakangan ini. Faktor politik juga menjadi pengaruh mengapa sering terjadi perang saudara. Harapannya di masa mendatang Islam di Iran atau Persia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih rukun antara Sunni dan Syiah. Sedangkan untuk di India sendiri yang dulunya ada di dinasti Mughal, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terdapat kurangnya toleransi toleransi keyakinan antar umat beragama di sana. Jadi meskipun India itu memiliki penduduk muslim terbesar ketiga di dunia, umat muslim di sana sering menerima persekusi dari agama mayoritas. Jadi untuk harapannya Islam di sana akan lebih maju dan berkembang. Sebuah penelitian prediktif di tahun 2060 India dapat dikatakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar nomor 1 di dunia. Dengan itu dapat kita pastikan dan kita harapkan Islam di negara India menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu
nomor 2 yaitu gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar saya. Jadi sebelum menggambarkan kondisi perkembangan Islam, perlu diketahui saya itu tinggal di Kampung Kandang Sapi. Kampung Kandang Sapi adalah sebuah kampung yang terletak di sebelah timur kota Solo, tepatnya di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres. Sedikit sejarah yang akan saya sampaikan dulu tentang kondisi Kampung Kandang Sapi. Jadi penamaan Kampung Kandang Sapi itu menurut sejarah, dulu tempat ini adalah tempat peternakan sapi. Tempat peternakan sapi ini milik seorang pengusaha keju asal Belanda yang bernama Victor J. Presen. Yang kelak nama tersebut juga menjadi nama kelurahan bahkan nama kecamatan yang ada di sini. Dulu kala itu lidah orang Jawa itu kesulitan untuk menyebut kata Jepresen. Kata yang keluar adalah Jebres. Maka lambat laun dengan bergulirnya waktu, daerah tersebut terkenal dengan sebutan Jebres. Dan semakin berkembangnya zaman, daerah Kandang Sapi menjadi sebuah pemukiman padat penduduk. Itulah secara singkat dari Kampung Kandang Sapi Jebres. Selanjutnya yaitu untuk perkembangan Islam di Kampung Kandang Sapi sendiri dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dapat ditinjau dari sejarah ataupun kondisi masyarakat zaman dulu yang notabene itu masih kental akan budaya-budaya dinamistis dan animistis yang dilakukan masyarakat Kandang Sapi pada zaman dulu kala. Kemudian untuk dinamika keislaman di Kampung Kandang Sapi sendiri terdapat 3 masjid yang cukup besar di sini dan 2 musola. 3 masjid tersebut masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Masjid-masjid tersebut memiliki nafas yang berbeda, yaitu ada 2 nafas ormas Islam yang cukup besar di Indonesia, yaitu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di Kampung Kandang Sapi sendiri baru ada masjid itu sekitar tahun 90-an ke atas. Jadi selanjutnya itu tentang persentase masyarakatnya atau demografi dari masyarakat muslim di sini. Persentase masyarakat muslim di Kampung Kandang Sapi hampir seimbang dengan masyarakat non muslim. Karena di sini pun juga terdapat 2 gereja yang cukup besar. Namun lebih rincinya untuk masyarakat muslim yang berada di Kampung Kandang Sapi dulunya itu didominasi oleh Muslim Abangan. Sebagai pengetahuan tambahan bahwa golongan Abangan itu menurut Clifford Gate adalah golongan yang pola perilaku keagamaan sosialnya bersifat lebih ke animistis. Jadi saya juga berkesimpulan bahwa Muslim Abangan adalah seseorang yang memeluk agama Islam namun terkadang masih melakukan ritual-ritual yang bersifat animistis, lebih cenderung ke kejawen dan mudah terpengaruh oleh hal-hal lain. Atau dapat kita ringkaskan lagi bahwa Muslim Abangan adalah muslim yang lemah imannya sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal lain. Selain golongan Abangan, Muslim Abangan, golongan santri dan priayi pun juga ada. Namun persentasenya itu lebih sedikit atau masih sedikit. Itulah dinamika keislaman yang ada di Kampung Kandang Sapi. Selanjutnya itu acara-acara keislaman yang masih berjalan di sini selain pengajian rutin di masjid-masjid itu seperti kayak tahlilan, yasinan, ar-rahmanan, yaitu pengajian surat ar-rahman yang biasanya dilakukan pada malam hari sebelum ijab kabul pernikahan. Dan masih banyak lagi event-event Islam yang dilakukan.
mereka yang melakukan amalan yasinan, tahlilan dan lain sebagainya itu sedikit, tapi tetap ada pertentangan antar pihak dalam masalah amalan furuhiyah semacam itu yang terjadi antar umat Islam sendiri. Meskipun begitu, kerukunan antar jamaah juga dapat dikatakan terjalin dengan baik. Dan berjalannya waktu, pemahaman Islam yang moderat lebih menonjol di kampung Kandang Sapi. Walaupun masih sedikit, tapi pemikiran-pemikiran moderat, moderasi Islam itu lebih lebih dominan dibandingkan dengan pemahaman Islam yang lainnya. Di depan tadi saya juga mengatakan bahwa kemajuan Islam di kampung Kandang Sapi juga cukup baik dan cukup pesat. Itu sebagai tolak ukurnya itu dapat kita lihat bahwa budaya-budaya Jawa yang dapat kita dinamistis atau animistis itu lambat laun juga berkurang, bahkan hampir tidak pernah ditemui lagi. Contohnya tradisi mitoni, selamatan, kemudian iwa ingkung, kemudian bancaan itu sudah sangat jarang ditemui, bahkan banyak yang ditinggalkan. Dengan adanya Islam yang moderat yang mendominasi di daerah sini, budaya-budaya tersebut semakin lama semakin tergerus. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.